Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita masih di tema compressible flow atau aliran kompresibel yang memasuki pembahasan aliran isentropik yang melewati nozzle. Nozzle konvergen atau konvergen divergen ya. Banyak diaplikasikan di berbagai alat teknik atau di berbagai bidang teknik. Misalnya pada aplikasi mesin uap, kemudian pada aplikasi turbin gas, kemudian pada sistem propulsi pesawat. Ini umum sekali kita ketahui, contohnya pada sistem pembuangan maupun pada sistem fuel di pesawat, atau pada aplikasi pesawat luar angkasa ya, sistem exhaustnya, di mana roket-roket yang mendorong pesawat ataupun pesawat itu sendiri menggunakan konsep nozzle konvergen divergen. Kemudian pada nozzle blast ya, atau alat blasting yang digunakan untuk misalnya untuk merontokkan karat dari suatu benda, ataupun digunakan untuk memperkuat suatu permukaan benda ya, proses blasting dengan cara menembakkan bola-bola baja kecil sehingga permukaan dari suatu metal atau logam itu lebih kuat. Nah, itu digunakan nozzle. Atau untuk merontokkan karat biasanya digunakan nozzle yang disemprotkan pasir ataupun disemprotkan butiran-butiran besi. Kemudian pada aplikasi nozzle torch, ini bisa digunakan untuk pengelasan di nozzle alat las dan lain-lain. Nah, dalam analisis aliran isentropik yang melewati nozzle ini, kita akan mempelajari ya, pengaruh tekanan balik atau back pressure atau tekanan yang muncul di daerah discharge terhadap kecepatan aliran keluar dari nozzle, laju aliran massa atau m dot, dan distribusi tekanan sepanjang nozzle. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bagaimana pengaruh tekanan balik ini. Aliran isentropik yang melewati nozzle konvergen, seperti diilustrasi pada gambar di samping ini, di mana sebuah nozzle konvergen diketahui bahwa aliran masuknya mendekati nol pada bagian reservoir masuk, gambar yang atas, sehingga kondisi propertisnya ini sama dengan kondisi propertis stagnasi. Kemudian pada bagian discharge, daerah yang jauh atau daerah di tempat keluaran ya, exit, diketahui nilai back pressure-nya PB. Nah, terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi properti aliran dari udara yang melewati nozzle. Kondisi 1, di mana nilai back pressure-nya sama dengan tekanan stagnasinya atau P0. Maka yang terjadi adalah tidak ada aliran dan nilai tekanannya konstan. Ya, artinya seperti kita ketahui, aliran udara itu akan tercipta jika ada perbedaan tekanan. Nah, di sini tidak ada perbedaan tekanan sehingga tidak ada aliran dan nilai tekanannya konstan. Ini dapat kita lihat pada grafik di gambar yang bawah itu. Tadi nilai tekanannya konstan. Kondisi kedua, di mana back pressure-nya lebih kecil daripada stagnation pressure atau tekanan stagnasi,
maka yang terjadi penurunan tekanan sepanjang nozzle. Ini dapat kita lihat pada grafik yang bawah. Kondisi kedua di mana nilai back pressure-nya lebih kecil daripada tekanan stagnasi atau lebih besar daripada tekanan kritikal atau critical pressure. Nah, ini mengalami penurunan. Kemudian kondisi ketiga. Kondisi ketiga ini bisa dikatakan sebagai kondisi maksimum yang dicapai dari penurunan tekanan, di mana nilai back pressure-nya sama dengan critical pressure. Sehingga kecepatan aliran keluar atau kecepatan exit-nya ini adalah kecepatan maksimum yang dapat dicapai pada kasus nozzle convergen atau dikenal dengan istilah kecepatan sonik. Dan pada kondisi kecepatan ini nilai Mach number-nya sama dengan 1. Sehingga di sini properties yang dimaksud adalah properties dari truth atau properties dari critical. Dan pada kondisi ini laju aliran massa atau laju aliran udaranya itu bernilai maksimum yang dikenal dengan istilah aliran choke. Jadi alirannya mengalami aliran choke. Dan kondisi keempat dan kelima ini sudah tidak mempengaruhi lagi perubahan tekanannya ya. Tidak ada perubahan aliran atau distribusi tekanan. Jadi nilainya sudah maksimal. Jika back pressure-nya lebih kecil daripada tekanan kritikal, maka sudah tidak berpengaruh terhadap nilai aliran massa atau distribusi tekanannya. Dia konstan. Sama dengan kondisi 5, jika back pressure-nya sama dengan 0, maka tidak ada perubahan. Nah, yang perlu diingat di sini adalah nanti jika ada kasus kemudian diketahui kondisi-kondisi 1 sampai 3 ini, maka yang perlu Anda perhatikan yang pertama adalah apakah nilai P0 dengan nilai back pressure-nya itu dibandingkan dulu. Sehingga jika ada pertanyaan laju aliran massanya yang akan kita hitung apakah yang maksimum atau yang biasa, dapat kita tentukan. Jadi jika misalnya kasusnya di atas P per P0-nya itu lebih jika PB itu di atas P kritikal, maka yang digunakan adalah laju aliran massa biasa. Jika PB sama dengan P kritikal atau bahkan PB kurang dari P kritikal, maka yang digunakan adalah persamaan laju aliran massa maksimum. Nah, kita akan membahas persamaannya. Pada kondisi aliran steady, laju aliran massa adalah konstan sesuai dengan hukum kontinuitas atau kekekalan massa, bahwa nilai laju aliran massa konstan. M dot sama dengan rho kali A kali V, di mana rho-nya adalah kerapatan, A adalah luas penampang, dalam hal ini adalah nozzle, dan V adalah kecepatan aliran. Jika kita substitusikan persamaan ini dari kondisi asumsi, di mana rho-nya kita ambil dari persamaan gas ideal, karena jika kita asumsikan udara ini adalah gas ideal, kemudian A-nya itu tetap, dan V ini adalah Mach number dikalikan dengan kecepatan suara, di mana persamaan kecepatan suara akar K kali RT, kita gabungkan, kita peroleh persamaan. Dari persamaan ini kita substitusikan nilai T dan P dari persamaan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya Anda buka kembali materi sebelumnya, di mana kita peroleh persamaan hubungan antara stagnation properties dengan static properties.
kita ambil nilai T dan P nya ini di persamaan yang kotak merah ini, kita substitusikan di persamaan M dot di atas, maka kita akan memperoleh hubungan antara M dot dengan luas penampang, stagnation properties, dan Mach number. Dapat kita peroleh persamaannya seperti yang terlihat di sini, di mana laju aliran massa merupakan fungsi dari properti stagnasi, luas penampang aliran, dan bilangan Mach. Laju aliran massa maksimum yang melewati nozzle, di mana laju aliran massa maksimum ini terjadi tadi ya, syaratnya jika nilai P balik atau tekanan balik atau back pressure-nya sama dengan tekanan kritikal ya, atau lebih kecil daripada tekanan kritikal, dan ini terjadi pada daerah truth ya, dilambangkan dengan A star ya. Jadi daerah kritikal ini kita kenal variabelnya dengan tanda bintang. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Laju aliran massa maksimum ini terjadi pada truth, dapat kita peroleh berdasarkan nilai T0 dan P0 yang tetap ya, tidak berubah karena T0 dan P0 konstan, dan ini terjadi pada kondisi nilai Mach number sama dengan 1, sehingga persamaan sebelumnya tadi yang ini Mach number kita masukkan nilai 1, karena maksimum terjadi pada Mach number sama dengan 1, maka M dot nya menjadi M dot maksimum, dan persamaan tadi akan berubah menjadi seperti ini. Ini adalah persamaan untuk mencari nilai laju aliran massa maksimum dari suatu aliran pada nozzle konvergen. Tentunya laju aliran massa ini dapat diatur dengan merubah nilai T0 dan P0. Meskipun T0 dan P0 ini konstan pada kondisi itu, tapi T0 dan P0 dapat kita ubah. Artinya begini, sepanjang nozzle nilai stagnation properties itu konstan, tapi bisa kita ubah dari awal, kita bisa ubah T0 dan P0 sehingga kita bisa peroleh nilai M dot maksimumnya. Jadi kita bisa atur, serta luas penampang ya, sesuai persamaan ini yang bisa kita ubah adalah luas penampang. Nah, prinsip ini bagaimana kita bisa merubah laju aliran massa maksimum ini sangat penting sekali dalam beberapa proses. Contohnya dalam proses kimia atau dalam pembuatan untuk peralatan alat medis, alat pengukur aliran ya, atau flow meter, dan berbagai aplikasi di mana flux massa dari suatu gas harus diketahui dan diatur. Ini saya berikan contoh konkretnya pada proses kimia, misalnya pencampuran antara gas dalam reaksi kimia. Dengan kita mengatur secara tepat jumlah gas yang dicampur, maka reaksi kimia akan terjadi. Itu biasanya digunakan oleh ilmuwan untuk membuat suatu eksperimen. Pengaruh tekanan balik atau back pressure pada tekanan di keluaran ya, atau di exit dari nozzle atau P exit itu dapat kita lihat pada hubungan di sini, di mana nilai P exit itu akan sama dengan back pressure ya. P exit ini akan sama dengan back pressure. Jadi tidak semua exit dari nozzle konvergen ini pasti menjadi kritikal atau aliran keluarnya pasti sonik, belum tentu. Pada kondisi inilah di mana P exit akan sama dengan kondisi kritikal ya, di mana P exit akan sama dengan kritikal jika back pressure-nya lebih kecil daripada tekanan kritikal.
Kemudian jika back pressure-nya itu sama atau lebih besar dari P critical, maka P exit-nya itu akan sama dengan back pressure. Jadi ada dua syarat kondisi. Sehingga nanti kalau ditanyakan berapakah nilai tekanan di exit dari suatu kasus misalnya, maka Anda harus tahu syarat ini. Maka yang dicari adalah nilai P critical jika back pressure-nya lebih kecil dari critical, atau P balik, tekanan balik atau back pressure-nya jika back pressure-nya sama atau lebih besar dari P critical. Oke, semoga bisa dipahami. Kita akan latihan soal tugas 7. Perhatikan gambar di samping ini. Udara mengalir masuk ke sebuah nozzle convergen. Jadi masuk melalui inlet ya, dengan kecepatan 150 meter per second. Di sini sudah ada keterangannya, tekanan 1 megapascal dan temperatur 600 derajat Celcius. Tentukan laju aliran massa udara atau m dot. Tadi seperti sudah saya jelaskan ada dua kondisi ya. Jika back pressure-nya sama dengan tekanan kritikal atau P per P0-nya ya di atas dari P kritikal per P0, maka digunakan adalah persamaan laju aliran massa yang biasa, rho kali V kali A. Namun jika back pressure-nya sama dengan P kritikal atau nilainya lebih kecil, maka yang digunakan adalah persamaan laju aliran massa maksimum. Oke, kita kembali ke soal. Tentukan laju aliran massa udara melewati nozzle jika luas strut, luas leher. Ya. Nah, luas strut di sini belum tentu kondisinya adalah kondisi kritikal. Seperti saya jelaskan, leher dari suatu atau exit dari suatu convergent nozzle itu belum tentu sama dengan critical condition. Artinya belum tentu yang aliran keluar kecepatannya 1 mach. Tapi bisa kita cari. Tergantung dari kondisi. Di sini diketahui ya, luas exitnya atau strutnya 50 cm kuadrat. Nah, hitung laju aliran massanya jika tekanan balik atau PB-nya 0,7 MPa. Nah, tadi Anda tinggal mencari tahu berapa P kritikalnya atau berapa nilai P pada strutnya. Kemudian yang B, tekanan baliknya 0,4 MPa. Kemudian di sini udara yang mengalir dianggap sebagai gas ideal dengan nilai spesifik CP ya. Nilai CP konstan pada temperatur ruangan. Specific heat properties-nya konstan pada temperatur ruangan, di mana nilai CP-nya 1,005 kJ per kilogram Kelvin dan alirannya adalah steady atau tunak, serta aliran ini aliran isentropik sehingga nilai properti stagnasinya konstan dan alirannya hanya satu dimensi, di arahnya dari inlet ke exit atau ke keluaran. Nilai K dari udara ini 1,4. Oke, silahkan dihitung pada dua kondisi itu laju aliran massa dari udara. Sekali lagi, pastikan mana yang menggunakan persamaan biasa, mana yang menggunakan persamaan m dot maksimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.